Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battletrop The Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, semua orang diherankan oleh kehadiran Xiaoyan. Mereka heran bagaimana mungkin seorang Dausian bintang 5 bisa ikut campur dalam pertempuran Dausian bintang 8. Ratu Siput Laut pun berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar melakukan tindakan yang bodoh. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak perlu terlibat dalam pertempuran ini. Pergilah, ucap dari Ratu Siput Laut kepada Xiaoyan. Aku hanya ingin tahu siapa yang berani melukai temanku ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh dan menatap ke arah Morning. Xiaoyan seharusnya tidak bisa mengenalinya. Namun saat dia melihat Morning, Xiaoyan pun tersenyum. Hai, sudah lama tidak melihatmu, Gengping, ucap dari Xiaoyan. Morning pun tiba-tiba dikejutkan lagi oleh kata-kata Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa mengenalinya. Hei, ternyata wajah aslimu seperti ini ya. Padahal sebelumnya wajahmu terlihat lebih tampan. Ucap dari Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan itu, Ratu Siput Laut pun menyadari bahwa mereka memang saling mengenal sebelumnya. Xiaoyan, ternyata kamu memiliki penglihatan yang sangat baik. Namun setelah kamu sudah melihat wajah asliku, itu berarti kita tidak bisa berteman lagi, ucap dari Morning. Hah, kalau begitu kita harus bertarung bukan? Ucap dari Xiaoyan. Sepertinya memang harus seperti itu, jawab dari Morning. Ternyata kamu sudah merencanakan ini semua ya? Tanya dari Xiaoyan lagi. Morning pun merentangkan tangannya. Ada kotak hitam kecil di telapak tangannya saat ini. Bukankah tujuanmu datang ke sini untuk memiliki niat yang sama denganku? Ucap dari Morning. Niat yang sama? Apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi, karena aku sudah mengetahuinya, ucap dari Morning. Tunggu, Gengping. Oh ya, sebelum kita bertarung, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tanya dari Xiaoyan. Apa itu? Tanyakan saja. Apakah yang menyerang tim Guyan Protoss adalah kalian? Tanya dari Xiaoyan. Aku memang bertemu dengan beberapa tim di dalam gua sebelumnya. Salah satunya adalah tim Guyan Protoss. Tetapi sayangnya mereka memprovokasi kami dan mereka semua sudah aku bunuh sekarang, ucap dari Morning. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun tersenyum jahat. Gengping, mereka adalah temanku. Jadi aku akan membalaskan perlakuanmu kepada mereka, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, aku khawatir itu tidak akan bisa berakhir dengan baik untukmu. Itu sama saja dengan kamu mencari kematianmu sendiri, ucap dari Morning. Xiaoyan, pria ini adalah seseorang Dausian bintang 8. Dan menurut pengamatanku, dia memiliki tim yang berisi lebih dari 100 orang anggota. Dan kekuatan mereka juga tidaklah rendah, ucap dari Judy. Mendengar itu, Xiaoyan kemudian memandang Ratu Siput Laut. Yang mulia, mungkinkah kita bisa bekerja sama sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Ratu Siput Laut lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat aneh. Dia heran kenapa Xiaoyan bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu. Namun pada saat ini, sepertinya tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa mempercayai Xiaoyan kali ini. Bagaimanapun, tim Xiaoyan juga memiliki Zudi yang seseorang Dausian bintang 7. Ratu Siput Laut lalu berkata, mengapa kali ini kamu ingin membantu kami? Itu sudah jelas, karena aku ingin membalas budi. Karena kalian telah menyelamatkan tim Guyan Protoss. Dan dengan bekerja sama, kita bisa meningkatkan persentase kemenangan kita, ucap dari Xiaoyan. Seberapa besar kepercayaan dirimu itu? Tanya dari Ratu Siput Laut lagi. Xiaoyan pun lalu menjawab.
Ya mungkin sekitar hanya 50% saja jika kita bisa menang dengan bekerja sama. 50% dengan mengandalkan kekuatan Dausian bintang 5-mu itu? Ucap dari Ratu Siput Laut. Iya benar, apakah ada masalah dengan itu? Jangan meremehkan Dausian bintang 5-ku. Aku juga bekerja sangat keras untuk mencapai level ini, ucap dari Xiaoyan. Bukannya meremehkanmu, tetapi maksudku adalah kita akan berada dalam pertarungan hidup dan mati kali ini. Bukankah kita tidak boleh sembarangan untuk bertindak kali ini? Ucap dari Ratu Siput Laut. Hei, cepatlah, jangan terlalu lama untuk berdiskusi. Sampai kapan kalian akan berdiskusi seperti itu? Dan aku harus menunggu kalian selama kalian berdiskusi. Ini sesuatu hal yang bodoh, ucap dari Mao-Ning. Xiaoyan pun lalu berbalik dan menatap ke arah Mao-Ning. Lalu tangannya segera mengangkat pedang Huang Kuannya. Jadi sepertinya kamu akan serius kali ini ya, ucap dari Mao-Ning melihat itu. Kita lihat apakah kamu bisa menghentikanku atau tidak, ucap dari Xiaoyan kepada Mao-Ning. Setelah Xiaoyan selesai berbicara seperti itu, The Fallen God pun tiba-tiba muncul di depannya. Pasukan Kuil Wanmo, dengarkanlah perintahku. Kali ini kalian tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan kalian. Bunuh mereka semua, ucap dari Mao-Ning. Setelah itu, pandangan Mao-Ning terfokus kepada Xiaoyan. Dia berencana untuk membunuh Xiaoyan terlebih dahulu. Mao-Ning pun melangkahkan kakinya, dan energi di bawah kakinya pun menyebabkan gelombang yang sangat besar. Kemudian tubuhnya pun melesat seperti bola meriam. Puar! Gerakanmu sangatlah lambat, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Melihat itu, The Fallen God langsung bergerak dan menahan Mao-Ning di depan Xiaoyan. Buar! Itulah maksud dari kata-kata Xiaoyan. Kecepatan Mao-Ning tidaklah lebih cepat daripada The Fallen God. The Fallen God ini benar-benar bisa menahan serangan Mao-Ning. Formasi Jiuku Heian, teriak dari Mao-Ning. Ini adalah skill bertarung yang dimiliki oleh seseorang Dausian bintang 8. Xiaoyan pun tertawa. Ternyata selama ini King Ping pun menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatannya benar-benar sangat ganas. Xiaoyan pun sedikit berkeringat dingin. Situasi di depannya pun sangat mengerikan. Apalagi masih banyak orang-orang kuat di belakang Mao-Ning. Saat ini The Fallen God sedang menghadapi formasi Ningku Ziwan Heian, dan dia masih bertahan di sana. Bagaimanapun, The Fallen God adalah sebuah boneka. Dia akan tetap terus menyerang apapun yang terjadi. Puar! Tinju The Fallen God mengguncang formasi Juanku Heian. Formasi Juanku Heian adalah serangkaian serangan badai angin, dan tinju The Fallen God ini ditekan oleh angin sedikit demi sedikit. Xiaoyan, lihatlah bonekamu itu terdorong oleh skill bertarungku. Ucap dari Mao-Ning. Benarkah? Cobalah kau lihat lagi, jawab dari Xiaoyan. Puar! Mao-Ning pun terkejut. Dia tidak menyangka formasi Juanku Heian hancur seperti itu hanya oleh seorang boneka. Setelah The Fallen God menghancurkan formasi itu, tubuhnya pun langsung bergerak dan dia langsung melesat ke arah Mao-Ning. Mao-Ning pun segera bangkit saat dia menyadari bahwa The Fallen God mengincarnya. Buah, dedidor. The Fallen God memukul Mao-Ning hingga dia berlumuran darah. Namun karena efek dari kekuatan kutukan saat ini sudah melemah, jadi gerakannya pun menjadi sedikit leluasa. King Ping, bagaimana serangan tadi? Tanya dari Xiaoyan. Tidak buruk. Aku jadi ingin tahu banyak tentang seranganmu itu, ucap dari Mao-Ning. King Ping, aku orang yang serius, jadi jangan memikirkan hal yang seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Tubuh Mao-Ning pun lalu bergerak lagi, dan ada fluktuasi yang aneh saat ini. Xiaoyan, berhati-hatilah, ucap dari Judy yang melihat itu. Xiaoyan pun lalu melirik ke arah sekelilingnya dan menemukan bahwa semua anggota lain dari Kuil Wanmo sedang memandang ke arahnya.
Lalu mereka pun bergegas melesat ke arahnya. Rencana apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Ucap dari Xiaoyan. Saat beberapa sosok melesat ke arahnya, Xiaoyan menatap ke arah Ratu Siput Laut. Semua prajurit siput laut, lindungi Xiaoyan, ucap dari Ratu Siput Laut. Karena kekuatan prajurit siput laut sedikit lemah, pada akhirnya beberapa sosok bisa melewati lapisan blokade itu. Ada 3 sosok yang mendekat ke arah Xiaoyan. Satu Dausian bintang 7 dan yang satunya Dausian bintang 6. 3 sosok itu lebih kuat dari Xiaoyan yang hanya sekedar Dausian bintang 5 saja. Ayo kita bunuh dia saja, ucap dari salah satu sosok itu. Dragon Scale King, aku tahu kamu sudah bangun. Cepat muncullah, ucap dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan berbicara, ada sosok yang melintas di sisi Xiaoyan. Sosok ini lebih tinggi daripada Xiaoyan. Dia pun sangatlah kuat. Hei, aku masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh baruku ini. Tapi kalau hanya menghadapi 3 sampah seperti itu, aku tidak akan kalah. Serahkan mereka kepadaku, ucap dari Dragon Scale King. Lalu dia menoleh ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, senjata apa yang kamu miliki kali ini? Tanya dari Dragon Scale King. Bisa-bisanya dia menanyakan pertanyaan hal seperti itu. Dragon Scale King pun melihat ada pedang besar hitam di tangan Xiaoyan. Kenapa kamu memakai pedang aneh seperti itu? Cepat pinjamkan aku tombak, ucap dari Dragon Scale King. Setelah meminjam tombak dari Xiaoyan, dia siap untuk bergegas melesat. Tetapi dia ditarik oleh Xiaoyan. Tunggu dulu, apa kamu lupa? Sekarang kekuatanmu hanyalah seseorang Dausian bintang 4 saja, ucap dari Xiaoyan. Oh iya, aku lupa tentang itu. Oh Xiaoyan, pinjamkan aku Xian Xuan Qindan. Tanpa kekuatan Xian Xuan Qindan, kekuatanku tidak akan melonjak, ucap dari Dragon Scale. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun langsung melemparkan cincin penyimpanannya. Dan di dalam cincin penyimpanannya ada sekitar 100 juta Xian Yuan Qindan. Dan ini mungkin cukup untuk Dragon Scale King. Tunggu dulu, apakah kamu berencana untuk menerobosnya sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Dia menyaksikan bahwa Dragon Scale King langsung mengeluarkan puluhan juta Xian Yuan Qindan dan merubahnya menjadi sumber gas abadi yang sangat kuat. Kemudian energi itu dituangkan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, 3 sosok dari kuil Wanmo itu pun telah tiba. Xiaoyan bersiap untuk menggunakan pedang Bahuang Kuannya dan mulai bergerak. Tetapi tiba-tiba Ratu Siput Laut berdiri di depan Xiaoyan. Melihat itu, Dragon Scale King pun berkata kepada Ratu Siput Laut, biarkan aku saja yang menghadapi ketiga orang itu. Tubuhnya pun langsung melesat dan menyerang ketiga orang dari kuil Wanmo itu. Sepertinya kau cari mati ya, ucap dari pria-pria itu. Sebenarnya Xiaoyan masih khawatir dengan kekuatan Dragon Scale King. Namun Dragon Scale King sangatlah berpengalaman. Dia hampir tidak memberikan kesempatan menyerang kepada 3 sosok itu. Hiya, bak-bik-buk, dadiduk, buar, beng-beng, buar, ore-ore, buar. Pada saat ini, Xiaoyan menatap Dragon Scale King dan merasakan kekuatannya lagi. Dia benar-benar bangkit dari Dausian bintang 4 menjadi Dausian bintang 5. Kalian berdua lawan orang itu, menunjuk ke arah Xiaoyan. Orang ini, Dragon Scale King, biarkan aku yang menghadapinya, ucap dari Dausian bintang 7 dari kuil Wanmo. Dia memberikan perintah kepada 2 orang lainnya. Dan mereka pun segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Keduanya pun lalu mengangguk dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, serangan dari Dragon Scale King pun menyapu mereka. Buar! Pada titik ini, kekuatan Dragon Scale King telah mencapai Dausian bintang 6. Dia terus-terus melakukan evolusi dan menaikkan kekuatannya. Lawanmu adalah aku. Aku belum puas bermain dengan kalian, ucap dari Dragon Scale King dengan marah. Baiklah kalau begitu, ayo kita bunuh dia terlebih dahulu, ucap dari Dausian bintang 7 dari kuil Wanmo. Dan 2 orang lainnya pun lalu mengangguk setelah mendengar itu. Pada saat ini, Dragon Scale King mengubah tangannya menjadi lengan naga.
dan di belakangnya ada ekor naga yang sangat panjang. Ini adalah bentuk pertempuran khusus dari suku naga. Mereka mengubah tubuhnya menjadi senjata yang paling solid. Pada saat ini, momentum di tubuhnya pun tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin metode rahasia apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kecepatan seperti itu? Itu sangatlah cepat, ucap dari mereka. Saat ini kekuatan Dragon Scale King telah naik menjadi Daoxian bintang 7. Ini benar-benar gila. Melihat peningkatan kekuatan yang begitu cepat, ketiga orang itu pun langsung mundur. Dragon Scale King pun tersenyum dan menyerang dengan sangat ganas saat ini. Cakarnya mencabik-cabik ketiga orang itu hingga mereka pun mundur. Namun Dragon Scale King tidak berhenti sampai di situ. Sepasang tanduk naga di dahinya pun lalu mengeluarkan sinar dan langsung menembus tubuh salah satu dari mereka. Wush, buar, Daoxian bintang 7 dari Kuil Wanmo pun langsung mati oleh serangan itu. Tombak ini masih terlalu ringan untukku. Sepertinya aku harus berbicara dengan Ding Yue setelah ini untuk meningkatkan kekuatannya, ucap dari Dragon Scale King. Melihat bahwa Daoxian bintang 7 mereka dibunuh dengan sangat mudah oleh Dragon Scale King, kedua pejuang bintang 6 dari Kuil Wanmo itu pun merasa sangat ngeri. Mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak lagi. Ayo kita mundur, ucap dari salah satunya. Tetapi mereka langsung dihadang oleh Dragon Scale King dan mereka pun langsung diserang. Bak-bibu, buar. Darah mereka pun menyembur keluar. Sialan, mereka masih terlalu lemah, ucap dari Dragon Scale King. Namun dia sambil ngos-ngosan, mungkin dia belum terbiasa dengan tubuh barunya. Xiaoyan pun akhirnya mendekati Dragon Scale King. Hei, apakah kamu terluka? Tanya dari Xiaoyan. Aku hanya sedang memulihkan kekuatanku saja, beri aku waktu sebentar, ucap dari Dragon Scale King. Apakah kekuatan aslimu adalah Daoxian bintang 7? Tanya dari Xiaoyan lagi. Daoxian bintang 7? Kamu meremehkanku. Jika aku bisa kembali ke masa-masa kejayaanku, aku seharusnya bisa menerobos Daoxian bintang 9 atau mungkin juga dalam tingkatan Fighting God, ucap dari Dragon Scale King. Kalau begitu cepatlah pulihkan kekuatanmu itu, ada musuh satu lagi yang sedang menunggumu, ucap dari Xiaoyan. Aku tidak mungkin untuk memulihkan diri dalam waktu sesingkat itu. Kamu harus menghadapinya sendiri. Ucap dari Dragon Scale King. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara keras dari kejauhan. Xiaoyan dan Dragon Scale King pun menoleh pada pusat sumber suara itu. Di lautan ini terjadi pertempuran yang sangat kacau. Berbagai ledakan pun terjadi di mana-mana. Tetapi setelah suara keras itu terdengar, seluruh lautan ini lalu bergerombang dengan keras. Dan ada satu sosok yang melesat ke arah belakang. Ternyata itu adalah The Fallen God. Apakah ini ulah dari Mouning? Seberapa kuat dia? Itulah yang ada di dalam pikiran Xiaoyan pada saat ini. Musuhmu bukanlah seseorang yang lemah, ucap dari Dragon Scale King. Mouning bisa memecahkan lengan The Fallen God dengan kekuatan Daoxian bintang 8-nya. Seseorang Daoxian bintang 8 mana mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Begitu The Fallen God ingin menyerangnya lagi, Ding Yue pun lalu berteriak. Xiaoyan, cepat segel dia lagi atau dia akan keluar kendali, ucap dari Ding Yue. Xiaoyan pun mendengar itu, dia lalu mengangguk. Jangan sampai The Fallen God hancur di tempat ini, karena dia adalah salah satu senjata yang ampuh bagi kita. Lalu Xiaoyan pun menggunakan pikirannya, dan Fallen God pun menghentikan tubuhnya. Kemudian The Fallen God pun kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Sementara itu dari kejauhan, Mouning menatap ke arah Xiaoyan. Kenapa kamu menyimpan kembali boneka itu? Apakah kamu takut aku akan menghancurkannya? Ucap dari Mouning. Tidak, tugasnya sudah selesai. Dan biarkan aku saja yang menghadapimu, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan kekuatan Daoxian bintang 5-nya pun lalu meletus. Bahkan di dalam lautan seperti ini, nyala api Xiaoyan masih bisa menyebar dan kekuatannya tampak mengerikan.
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ini saat-saatnya Xiaoyan menghadapi Morning atau si Genping itu. Dan nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue minta maaf kemarin udah libur 1 minggu, bukan libur sih ya, emang ya ada keperluan mendadak aja. Dan sebagai gantinya hari ini 2 video ya. Udah kelar ya. Terima kasih semuanya dan nantikan konten-konten gue berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian.